berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian melihat Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakan bagi kita. Yohanes pasal 17 mulai dari ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan sekali lagi di dalam kesempatan yang berbahagia di dalam ibadah Minggu Kudus hari ini. Dan saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian tetap semangat memuji, memuliakan Tuhan, tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita sudah membaca firman Tuhan Yohanes pasal 17, dan ada tema yang sudah ditetapkan. Tema kita hari ini, gereja bagi seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memperhatikan kitab-kitab Injil, maka kitab Injil banyak menyaksikan tentang kehidupan doa Tuhan Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan tentang doa, seperti doa Bapa kami, tetapi ia juga melakukannya. Yesus menunjukkan teladan di dalam hal berdoa di dalam kitab-kitab Injil. Sebelum ia memulai pelayanan,
Dia berdoa, bahkan berpuasa 40 hari, 40 malam. Dalam Matius 4, dalam Lukas 4 kita bisa lihat itu. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35, dia bangun pagi-pagi benar. Apa yang dilakukan? Berdoa terlebih dahulu. Kemudian di dalam Lukas pasal 5 ayat 15 sampai 16, di dalam kesibukan pelayanan, Yesus tetap mengkhususkan waktu untuk berdoa. Bahkan menjelang kematiannya, ia pun berdoa. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 23. Sampai di atas kayu salib pun dia tetap berdoa, memohon pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti dia, bagi manusia yang berdosa. Yesus menunjukkan pentingnya doa di dalam kehidupan dan di dalam pelayanannya. Doa menjadi prioritas utama yang merupakan kebiasaan yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Dan salah satu doa Tuhan Yesus juga dicatat di dalam Injil Yohanes, sebagaimana yang kita baca Yohanes pasal 17. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26, maka doa ini terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai 5 itu adalah doa Yesus untuk dirinya sendiri. Bagian kedua yang tadi kita baca, doa Yesus untuk para murid-muridnya. Dan bagian yang ketiga ayat 20 sampai 26 itu doa Yesus untuk orang-orang percaya atau orang-orang yang percaya melalui pemberitaan murid-murid. Dan sekarang kita lebih fokus kepada ayat 6 sampai dengan ayat 19 melalui tema gereja bagi seluruh dunia. Kita akan belajar beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan hakikat gereja. Kedua, kita akan melihat doa Tuhan Yesus bagi gerejanya. Dan yang ketiga, kita akan melihat apa aplikasi gereja ada bagi seluruh dunia. Mari kita lihat yang pertama, hakikat gereja. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja dipanggil dan didirikan oleh Allah sendiri. Dan karena itu, di sini diulang-ulang beberapa kali bahwa gereja atau orang percaya adalah milik Allah. Kita bisa lihat di dalam ayat 9, dalam ayat 10, itu diulang-ulang bahwa gereja adalah milik Allah. Karena itulah Tuhan Yesus berdoa agar gereja tetap terpelihara sekalipun akan mengalami berbagai tekanan, berbagai himpitan dari dunia. Sebab gereja dikatakan di sini masih ada di dalam dunia, walaupun gereja bukan berasal dari dunia. Jadi gereja itu adalah milik Allah. Gereja adalah umat Allah. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi gereja itu sekali lagi adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya dunia. Yang kedua, kita lihat tentang doa Tuhan Yesus bagi gerejanya. Hal-hal apa saja yang bisa kita lihat di sini yang menjadi doa Tuhan Yesus bagi gerejanya? Yang pertama dikatakan dalam ayat 12, supaya tidak ada yang binasa. Nah ini ya, supaya tidak ada yang binasa. Meskipun gereja ada di dalam dunia yang akan mengalami kebinasaan, tetapi gereja tidak akan pernah binasa. Hal ini jelas dapat kita lihat dari sifat gereja, bahwa gereja itu disebut bersifat rohani dan kekal. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, maka gereja tidak akan pernah binasa. Gereja sudah mengalami kemenangan atas dosa, iblis, bahkan maut. Sehingga maut atau kematian tidak akan pernah bisa menguasai gereja. Sebab sekali lagi, Tuhan sendiri sudah menjamin kehidupan gereja
bahkan juga bukan hanya kehidupan di sini, di bumi, tapi kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Tadi kita baca di dalam nas pembimbing, saya akan lihat lagi di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan ayat 28 ya. Jelas di sana dikatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini luar biasa. Jadi doa Tuhan Yesus supaya gereja tidak akan binasa dan dia sendiri menjaminnya. Ini hal yang pertama. Tapi yang kedua dikatakan supaya ada sukacita dalam gereja. Dalam ayat 13 di sana dikatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi, bahwa gereja atau orang percaya dapat mengalami keadaan yang sulit. Memang kalau kita belajar dari sejarah gereja, sejarah membuktikan bahwa orang-orang percaya seringkali mengalami penganiayaan, penderitaan, kesulitan karena iman kepada Kristus. Dan Yesus berkata, sekalipun kamu akan mengalami berbagai kesulitan di dalam dunia, tetapi kamu tetap akan memiliki sukacita. Tidak ada yang dapat merebut sukacita kita, termasuk si iblis. Dia tidak akan bisa merebut sukacita dari dalam gereja. Itulah yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Dia minta kepada Bapa agar gereja tetap memperoleh sukacita. Sebab sukacita memang tidak bisa didapatkan dari dunia, tetapi diberikan oleh Allah sendiri sebagai sumber sukacita. Lalu yang ketiga, doa Tuhan Yesus supaya gerejanya dilindungi dari yang jahat melalui kebenaran firman-Nya. Ayat 14 sampai 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi di sini dikatakan bahwa aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memang kecenderungan hatinya, kecenderungan manusia adalah melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jelas bahwa keadaan demikian itu bertentangan dengan kebenaran. Keberadaan gereja dalam dunia adalah untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kabar baik. Gereja ada supaya mereka senantiasa hidup di dalam kebenaran. Karena itulah Yesus sendiri sudah mengingatkan gereja, mengingatkan murid-muridnya, bahwa ketika mereka hidup dalam kebenaran, dunia, si iblis tidak akan pernah senang dengan kebenaran. Maka bagaimanakah gereja bisa mengalahkan si iblis? Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini? Maka kepada kita Tuhan sudah memberikan senjata rohani. Tuhan sudah melengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dikatakan gereja tetap terpelihara dari yang jahat. Bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh yang dapat mengalahkan si jahat, yang dapat mengalahkan si iblis. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, maka Yesus berkata ada tertulis. Artinya dia mengalahkan pencobaan, mengalahkan si jahat dengan firman. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 6, ada perlengkapan senjata rohani yang diberikan kepada kita orang percaya untuk bisa bertahan di dalam menghadapi si jahat. Tetapi bukan saja senjata untuk pertahanan yang diberikan, tetapi juga senjata untuk bisa melawan. Itulah firman Tuhan yang disebut sebagai pedang roh.
Saudara yang terkasih Tuhan, itulah yang didoakan oleh Tuhan Yesus, supaya gerejanya tetap terlindungi, dilindungi dari yang jahat melalui kebenaran firman. Dan yang keempat, apa doa Tuhan Yesus bagi gerejanya? Supaya gereja hidup di dalam kekudusan, ayat 16 sampai 19. Bahwa dalam perjuangan melawan iblis, dalam perjuangan melawan dosa dan kejahatan, gereja haruslah tetap hidup di dalam kekudusan. Jikalau kita bandingkan atau kita baca dengan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, di sana dikatakan oleh Petrus, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi dunia jikalau gereja tidak hidup di dalam kekudusan Allah. Gereja dikatakan tidak akan pernah bisa melihat Allah jikalau gereja tidak hidup di dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal-hal yang merupakan doa Tuhan Yesus bagi gerejanya. Maka yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang gereja ada bagi seluruh dunia, maka kita harus memahami memang gereja ada di dunia, tetapi gereja bukan berasal dari dunia. Ini berulang-ulang kali Yesus katakan. Sebagaimana aku bukan dari dunia, kata Yesus, demikian juga kamu bukan berasal dari dunia. Kamu bukan berasal dari dunia, tetapi kamu kuutus ke dalam dunia. Itu kata Yesus. Jadi saudara dan saya, kita adalah gereja Tuhan, bukan berasal dari dunia, tetapi kita ada di dalam dunia, dalam rangka menjalankan tugas pengutusan dari Tuhan Yesus. Gereja haruslah menjadi garam dan terang dunia. Gereja haruslah menjadi pembawa shalom bagi dunia. Shalom itu berarti damai sejahtera. Damai berkaitan dengan ketenangan batin. Sejahtera berkaitan dengan hidup di dalam kecukupan. Maka kehadiran gereja di tengah-tengah dunia haruslah menghadirkan shalom. Inilah yang disebut sebagai pelayanan yang bersifat holistik, pelayanan yang bersifat menyeluruh. Kita tidak hanya memberitakan firman, itu adalah pelayanan rohani, tetapi juga gereja hadir untuk melayani secara fisik, melayani secara jasmani, bahwa gereja hadir juga untuk berdiakonia. Jadi gereja itu adalah persekutuan, bahwa gereja hadir untuk bersaksi, marturia, tetapi juga gereja hadir di tengah dunia untuk berdiakonia, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja ada karena misi, betul. Tapi gereja ada untuk menjalankan misi Tuhan. Gereja harus memiliki simpati, memiliki empati, kepedulian satu dengan yang lain. Tapi gereja juga harus memiliki kepedulian kepada orang-orang yang belum percaya, kepada lingkungan sekitar. Sebagaimana teladan daripada Yesus Kristus ketika Dia ada dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus kembali kepada tujuan utama. Apa sih tujuan utama? Bahwa gereja hadir dalam dunia untuk mewujudkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang bersifat rohani. Melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita. Jadi gereja sekali lagi disebutkan ada bagi seluruh dunia.
Dengan kata lain bahwa gereja harus menjadi berkat, tidak bisa mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan bahwa hakikat gereja yang adalah milik Allah, bahwa gereja ditempatkan oleh Allah di dalam dunia ini. Di satu sisi kita sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, bahwa Dia menjamin kehidupan kekal. Dan tentang hal itu saudara dan saya harusnya tidak ragu lagi. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengutus kita ada dalam dunia ini, sekali lagi, bahwa kita ada dalam dunia adalah untuk membangun kerajaan Allah. Tuhan senantiasa peduli kepada gerejanya, maka kita pun harus peduli kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya. Tugas kita sekali lagi adalah berdoa. Berdoa bagi dunia ini. Tetapi tidak hanya berdoa, memberitakan firman. Tapi tidak hanya memberitakan firman, tapi kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya melalui perbuatan baik itu, orang-orang akan mengalami kasih Tuhan secara sempurna. Mereka memperoleh pemeliharaan dari Allah. Mereka memperoleh sejahtera. Dan lebih daripada itu sekali lagi bahwa mereka juga akan dituntun kepada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Melalui siapa? Melalui gereja. Saudara dan saya, kita ada di dalam dunia ini sebagai utusan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahaminya. Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.